Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 7 November 2024. IHSG hari ini reaksinya dalam sekali. Mohon maaf sebelumnya, kemarin itu setelah pemilu, saya nonton pemilu Amerika. Ya, tidak ada After Market Close karena saya sibuk baca berita. Dengerin analis-analis di Bloomberg ya, Bloomberg, di Associated Press gitu. Ya, karena memang mau tidak mau Donald Trump ini istimewa ya. Di belakangnya ada juga Elon Musk yang istimewa, market semua ke sana. Apa yang diprediksi oleh Elon Musk, Bitcoin-nya naik, terus dolar menguat, itu seperti itu memang. Mau nggak mau kita terpaksa ada sentimen ke sana. Jadi saya kemarin walaupun saya press discount everything volume validate, tapi saya perlu tahu nih apa sih kata opini-opini luar negeri karena terkaitnya dengan sentimen. Sentimen itu di depan ya. Nanti akan terrealisasi dengan price dan volume. Jadi hari ini IHSG-nya kalau kita lihat regional mix ya, Amerika tentu mereka sangat optimis dengan selesainya pemilu, mereka akhirnya oke, udah ada keputusan. Kebetulan yang menang adalah Donald Trump. Donald Trump ini juga ya, dia udah jelas-jelas dia orangnya strike, jelas jelas dia bilang bahwa MAGA, Make American Great Again, American First, yang lainnya tidak penting. Nah, jadi dia akan utamakan Amerika. Bagus juga untuk orang Amerika, tapi kita yang ekonominya tergantung dengan Amerika ini, pasar saham yang tergantung Amerika ya nangis bombay lah. Jadi seperti itu. Tapi don't worry karena sejarah pasti berulang. Pasti ada perang dagang dan kita ya berapa yang sudah trading sebelum perang dagang pasti sudah pernah mengalami bagaimana yang terjadi. Kita sudah antisipasi. Oke, baik Bapak Ibu. IHSG-nya ditutup minus 1,9 dalam, iya. Dalam total value-nya ya besar. Jadi turunnya jarang-jarang nih, bisa hampir 2 minus. Lalu jarang-jarang juga asing sekali keluar dalam satu hari 1,56 triliun. Jadi besar reaksi ya. Nggak apa-apa. Memang market juga kalau kita lihat dari pattern sudah kita prediksi bahwa dia akan membentuk new low, ada demand-nya di bawah, dia akan mengejar gap, saya sudah kasih tahu. Memang begitulah ya saham. Nah, kalau kita lihat yang ditekan basic material, apa hubungannya dengan basic material ya? Material sudah naik kemarin-kemarin gitu. Jadi saatnya profit taking. Jadi ideologi market itu adalah profit, bukan karena Donald Trump. Tapi karena memang sudah orang profit taking, ada yang bilang BRMS gagal MSCI itu hanya pembenaran aja. Udah naik tinggi, orang profit taking kan ideologi market itu profit taking. Jadi saya banyak baca ya ada namanya ya, saya nggak bisa sebut lah, bilang pejuang bursa atau apalah, ada yang macam-macam. Pokoknya kita lihat saja price-nya seperti apa, volumenya bagaimana, opini, sentimen itu di depan. Setelah itu terjadi dia harus didiskon oleh price dan lalu validasi dengan volume. Nah ini financial juga ya diguyur biasa itu. Kalau asingnya keluar dari pasar saham Indonesia pasti yang diguyur pertama adalah perbankan. Masalahnya kita pegang atau enggak? Nah, kebetulan saya pegang. Pusing juga kepalanya ya, tapi nggak apa-apa, saya masih positif di BBRI. BPCA, jarang-jarang BPCA keluar, Bapak Ibu. Kemarin ada yang bilang sentimennya adalah BUMN. Enggak juga lah, kalau diguyur semua, kena semua perbankan nih, dari BPCA, BBRI, Bank Mandiri. Kenapa? Karena perbankan itu adalah proxy dari indeks. Jadi kalau asingnya masuk, tentu dia akan lihat perbankan. Kalau asing keluar, tentu yang diguyur perbankan. Nomor satu ya, yang lain juga. Ada BRMS, ini isunya ada yang bilang gagal MSCI, kok menurut saya udah profit taking aja orang-orang. Adaro, saya sudah bilang ini adalah uptrust, apa namanya? Search volume. Jadi saya sudah profit taking, saya sudah kasih tahu ke grup alumni bahwa yang udah belajar juga sebenarnya ilmunya sudah dipelajarin, diajarin di kelas namanya search volume, dia menunggu berita. Oke, sisa yang lainnya tidak signifikan. Oke ya, minus 1,9 ini ya. Kalau kita lihat, memang asingnya, kalau baca-baca berita, asingnya memang keluar tidak hanya dari Indonesia, paling besar dari India. Tadi kalau kita baca nonton Bloomberg, Cina keluar ya. Jadi apalagi yang namanya BRIC ya. Indonesia masuk pula ke BRIC. BRIC itu apa? Brazil, Rusia, India, Cina, apalagi BRIC.
Ya itulah ya, malah Indonesia malah gabung ke sana, menang pula Donald Trump, di mana Donald Trump paling benci sama BRIC. Oke, ini dia alatnya Avia dan Maxi, nanti kita akan analisa ya Bapak Ibu. Bagus atau tidak bagus? Ya kita analisa dulu. Jangan percaya dia, ini alat ini adalah berdasarkan machine learning. Dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot ini jam berapa nih? Jam 11 ada dan setengah 12. Nah, dia bisa saja dia pas mau pre-closing karena turunnya dalam ya diguyur jadi tidak menarik lagi. Tapi kita harus analisa. Bagus tidak bagus sebelum membeli wajib analisa ya. Telegram dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Alamatnya nanti ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, bisa belajar, bisa gunakan. Nanti kalau besok ada alert bagus, kita bisa lakukan. Bapak Ibu bisa terima juga seperti ini alertnya. Nah, Bapak Ibu bisa join juga Telegram channelnya. Biasa saya update informasi seperti tadi. Saya tidak bikin video, tapi saya postingnya di Telegram channel, memberitahu, mengingatkan bahwa ada gap yang mungkin ditutup. Lalu kita mungkin harus menunggu speedometernya ekstrim dalam weekly. Oke, sosial media dan website silahkan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 19 tahun ya, bulan depan Desember saya menjadi sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan sharing bagaimana caranya melakukan analisa. Ada yang bertanya, Pak, ini bot perintahnya kan banyak, apa saja yang sering dilakukan? Nontonlah video ini, nanti step by stepnya kita akan lakukan bersama-sama. Oke, jadi nanti ketika saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ketikkan juga, lalu dengarkan analisanya. Kalau dia tidak logik, udah lupakanlah. Jadi analisa saham itu harus logik. Kadang-kadang ada orang membuat analisa saham itu sedemikian rumitnya. Dia menghubungkan pergerakan planet Merkurius, Jupiter, bulan dan bumi serta harga sahamnya. Jadi ya mungkin nyambung ya, kalau cocokmologi nyambung. Karena kan semua itu siklus. Tapi rumit gitu. Jadi susah ilmunya. Sekarang kita akan analisa gampang saja. Kita akan menganalisa dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh guru saham, yaitu Wyckoff. Prinsip adalah price, discount, everything. Tapi ingat, volume, validate. Ini prinsipnya. Nanti kalau tidak logik ya bisa dibantah saja. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saham. Analisa saya 100%. Kenapa? Mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak sama, psikologi trading kita berbeda, pengalaman juga mungkin berbeda, capital juga berbeda. Ada yang full saham sekarang posisi nyangkut, ada yang full cash. Jadi doanya beda. Yang full cash berharap turun terus. Yang nyangkut berharap segera naik supaya bisa exit, supaya nggak nyangkut. Jadi berbeda ya. Jadi Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Ini penting saya ulang-ulang. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Prinsipnya itu jangan percaya analisa siapapun. Siapapun ya. Siapapun, jangan percaya. Itu analisa dia. Nah, Bapak Ibu harus punya analisa sendiri, disebut dengan first opinion. Dapatnya dari mana? Lakukan analisa sendiri, practice make perfect. Cuman itu caranya ya. Nggak bisa seperti saya selalu ulang, seperti orang nonton mau belajar berenang tapi nonton di YouTube, nggak pernah langsung terjun ke kolam berenangnya melakukan gerakan seperti yang diajarkan di YouTube-nya misalnya untuk berenang. Sama seperti ini, kalau cuma nonton YouTube lalu tidak melakukan analisa ya nggak paham juga lah. Bisa baca buku tapi tetap harus praktekkan. Nah, terakhirnya jangan wajib punya trading plan dan money management. Jadi dalam situasi apapun, walaupun sekarang bearish, kalau mau buy on weakness, tetap punya plannya, tetap punya money managementnya, cara masuknya diatur segala macam dan pasang stop loss. Informasi workshop Bapak Ibu, alhamdulillah nanti ini hari Sabtu kita ada dan pendaftaran sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Ada yang bertanya, Pak saya mau ikut mendaftar volume personalisis nanti. Tahun depan baru buka lagi. Sekarang ini untuk level advance, orang-orangnya sudah ikut basic dulu, trading as a business. Sekarang ikut level advance-nya. Nanti Bapak Ibu yang ingin berminat, kita akan umumkan mungkin Januari akhir atau Februari kita akan adakan lagi workshop. Desember tidak ada. Desember waktunya berlibur, waktunya menikmati, mudah-mudahan ada window dressing dan sebagainya. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, saya sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Bapak Ibu akses saja. Bapak Ibu nanti bisa belajar juga, ada trialnya di situ.
Saya menggunakan Telegram desktop sekarang ini untuk kepentingan membuat video. Bapak Ibu bisa scan QR ini untuk mendapatkan akses Telegram botnya. Tapi harus install dulu aplikasi Telegram ya. Jadi memang ini backbone-nya adalah aplikasi Telegram. Jangan lupa juga Bapak Ibu join ke Telegram channelnya. Nah, ini seperti ini nih. Saya kemarin kan nggak mau buat video. Saya kasih tahu, nanti kita bahas juga lah ya. Nah, ini yang kita tunggu adalah mungkin harus speedometernya karena kita punya gap yang belum ditutup ya gitu. Nah, ini kemarin begitu Donald Trump langsung saya kasih tahu tidak ada aftermarket close karena masalahnya begini, saya itu trader ya, saya itu cari duitnya dari market. Kalau ada waktu saya bikin video, kalau nggak ada kewajiban juga. Kalau nggak ada yang nonton bikin videonya juga nggak apa-apa, jadi karena duitnya nyarinya dari trading. Dan kadang-kadang banyak orang bertanya, saya nggak tanggapin karena nggak harus juga saya tanggapin kalau pertanyaan nggak sesuai dengan style trading saya. Misalnya, Pak, saya nyangkut bagaimana caranya? Ya nggak ada caranya untuk keluar dari nyangkut selain sabar. Dan jangan nyangkut gitu loh pokoknya. Oke ya, jadi gitu Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram botnya bisa ketik help. Ini adalah list perintahnya. Tadi ada juga yang bertanya lagi apa saja perintahnya, bisa ketik help sendiri ya. Bisa lihat di sini time frame-nya ada daily, ada weekly, monthly. Ini untuk rotasi bintang, sektoralnya bisa juga Bapak Ibu pelajari tutorialnya. Silahkan ketik saja tutorial ini. Jangan lupa ditonton. Kadang-kadang sudah ada sebenarnya, tapi lebih enak nanya katanya. Ya, saya balikkan lagi suruh nonton tutorial. Karena sudah lumayan lah, lengkap lah. Ya, berapa yang hilangan. Di sini Bapak Ibu bisa tonton tentang apa itu Telegram alertnya nih, ada penjelasannya tentang tutorial trading plan, ada hajar kiri, hajar kanan nih, screening untuk saham-saham hajar kiri, hajar kanan, rotasi saham juga ada di sini tutorialnya, lalu chart PVP nih, lalu volatility map yang kalau saya pakai, lalu ada wave, ada speedometer, foreign flow, macam-macam. Ditonton dulu lah ya. Baik. Seperti biasa, untuk melakukan aftermarket close, langkah pertama yang kita lakukan, jadi perintah-perintah yang kita lakukan, urutannya adalah kita lakukan screening dulu. Kita cek dulu alertnya. Ini perintah pertama. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apa perintah yang sering digunakan? Nah, ikutin saja nih. Urutannya biasanya diulang-ulang. Hanya ini urutannya. Kalaupun ada terbalik-terbalik, rata-rata cuma itulah ya. Sekarang langkah pertama yang kita lakukan kalau melakukan aftermarket close, kita cek dulu alertnya. Nah, ini dia memberikan 7 calendar day ya Bapak Ibu, alert yang muncul mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Untuk hari ini ada Avia dan Metsi. Sebelumnya ada MNCN, Wifi dan Cepin. Oke, itu dia ya Bapak Ibu. Kita akan pilih salah satunya. Nanti mungkin Bapak Ibu ada saham lain ya. Silakan nanti lakukan analisa sendiri, tapi step by stepnya Bapak Ibu bisa tonton ini sambil saya ketik, Bapak Ibu ketik juga ya. Setelah alert kita ketik adalah rekom. Nah, rekom ini dia menggunakan data end of day, berbeda dengan alert bot ya. Jadi kalau rekom ini dia lihat ini tanggal 7 bulan 11 2024, dia menggunakan data end of day. Artinya apa? Setelah dia keluar screeningnya, maka dia tidak berubah lagi. Tapi alert bot bisa berubah. Dia alert jam 11 pagi misalnya, jam 3 sore dia bisa diguyur oleh sub asingnya atau diguyur oleh bandar, supply-nya masuk, dia menjadi bearish mungkin, bisa saja. Oke, BCA ini jarang-jarang nih, termasuk emergency ya Bapak Ibu. Kalau BBCA itu jarang-jarang dia sinyalnya bearish di VPA, jarang-jarang juga dia membentuk new low ya. MAPA ada indikasi penguatan. MAPI akhir dari ini, MAPA dan MAPI geraknya ini nggak bareng nih. Oke. MBMA, MBMA ini tadi saya buy on weakness dapat pula di berapa? 498 saya dapat. Sama 500 saya dapat ini. Tapi saya stop lossnya masih jauh di bawah 48 berapa, 47 berapa lah gitu. MPMX indikasi mau rebound ya. MNCN, nah ini kemarin dia temannya Donald Trump, dia ada alert buy, sekarang dia koreksi dulu. Pegas tidak ada alert tapi dia muncul ya, menarik juga nih. Avia buy ada alert Bapak Ibu, BBCA sell ya, hati-hati dengan BBCA. Jadi dia kalau BBCA tetap sell belum ditampung asing ya guyur terjun terus karena bobotnya besar sekali. Kalau kita lihat di sini BBTN menarik, dia potensial reversal. Kalau dia bearish dia akan berbalik tandanya itu.
Lalu ini NDF, kapan nih ada alert, lalu Maha, Mapa, Mika bearish, MNCN bearish, ya karena kemarin dia harus koreksi dulu. Semil SMSS. DSNG ini ada bagus nih, Rocket Jet. DSNG ini kalau kita lihat dia, saya belum lihat juga. Kalau dia keluar di sini berarti ada sinyal buy. Wifi ini kapan ya ada alertnya? Oke, kalau PWS semuanya sell, Bapak Ibu. Golden Cross Avia, kita punya Avia, Pegas juga bagus karena dia Golden Cross. Lalu ini dia yang banyak jebol ke bawah nih, Aces. Ini saya kena stop loss kalau nggak salah tadi ya. Keluar stop loss kena saya ini. Lalu BBRI, aduh BBRI dia lower low lagi. Saya masih tunggu di 4000 nih ya, 4100 saya punya BRPT. Nah, BRPT ini ternyata ada sebulan lalu trading plan saya buy on weakness dapat pula. Ya, saya dapat karena strategi saya kalau di 900 ke bawah saya beli. Nanti di atas 1100, 1200 saya jual gitu loh. Jadi nge-swingnya gitu loh, mulai 900 ke bawah beli cicil-cicil sampai 700. Nanti jualnya di sampai 1200 gitu lah. ESA dia sudah new low, MBMA nih juga sudah new low. Dia break lower doncian. Oke, itu dia Bapak Ibu kita screening. Jadi nanti kita akan bahas di sini yang ada alert sementara ini Avia. Kita cek SCR Fibum. Nah, ini favorit saya nih. Jadi kalau ada saham yang meledak, biasanya saya akan analisa lebih lanjut. BPII saya nggak terkenal nih. Mapa nanti kalau ada waktu kita buat analisa singkat saham ledakan volume. Net TV ini nggak jelas sahamnya sekarang gerakannya. Pegas, jadi Pegas ini muncul juga dia tadi di Golden Cross, lalu dia juga ada ledakan volume. Sayang tidak ada alertnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli Pegas juga boleh nih, walaupun tidak muncul di alert, tapi dia muncul juga di ledakan volume. Nanti silakan dianalisa, caranya sama saja. Oke, kita lihat SCR Extreme. Nah, ini saya kemarin itu fokus mencari saham-saham yang buy on weakness, tapi karena Asianya ditutup buka merah tadi pagi, lot size-nya saya kecilin ini. Jadi harusnya misalnya saya belinya per step misalnya 50 lot saya beli cuman 5 gitu. Jadi lebih kecil ya. Jadi bentuknya piramida. 1/10-nya lah. Akhirnya saya cuma pakai money management 1/10. Jadi dari pengalaman memang kalau posisi sekarang ini analisa bisa salah, tapi kadang-kadang kita karena money management yang baik, kita bisa juga dapat kesempatan untuk mendapatkan harga diskonnya, tapi money management intinya. Speedometer ini banyak nih sahamnya ya. Ini Agro Bank BRI Digital ya. Brand BRPT. Ya aduh, saya dapat buy on weakness nih. Lalu BTPS masih tetap belum kena kayaknya saya di harga 1000 nih BTPS. Apalagi berapa yang bagus? Ini Harum bagus nggak ya? Nanti harus lihat dulu. MAPI, MDKA. Wah, ini MDKA harus dicek nih ya. PGO, SMDR, Tekim, Wika. Wih, nih ada beberapa saham yang mungkin menarik untuk dianalisa ya Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat daily-nya sudah extreme fear, kok masih terus turun? Kita harus cek weekly-nya. SCR, Speedo. Jadi kalau salah. SCR, Extreme. Ini untuk cek weekly-nya perintahnya SCR, Extreme. Kalau daily-nya Extreme saja nggak tambah W. Nah, kita lihat ini berapa saham yang sudah weekly, ini sudah dalam banget nih. Anesido nih ya, sudah extreme fear, apalagi dia dividen ya. TKIM, ini Unilever, wah ini panik banget. Berapa saham, misalnya BRPT saya buy on weakness, atau berapa saham yang saya buy on weakness seperti yang berapa lah. Itu dia extreme fear, tapi weekly-nya belum, baru daily. Composite juga belum, makanya dia masih bisa turun. Karena ini udah saatnya belum. Lihat mungkin dia bermainnya di weekly. Oke, jadi ini berapa saham kayak yang sudah bisa taking tuh LSIP, baru Pani. Nih Pani sudah ekstrim di weekly-nya.
Panjang dia berarti. Dia butuh berapa candle dalam weekly untuk mungkin mulai ada supply-nya masuk. Sekarang kita lihat dengan SCR Panic. Ini saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Kita cari tadi yang muncul-muncul di alert atau di rekom. Ada nggak ya? Ini pada panik semua nih Bapak Ibu nih. Apa contohnya ya? Pada panik ini semua nih. Ya nggak ada tadi yang keluar di Avia, nggak ada di sini. Pegas ada nggak Pegas? Nggak ada juga ya. Ya mungkin ini pada panik, silakan dicek satu-satu ya. SCR Hope. Ini ada saham-saham yang Hope. Kalau tadi ada yang keluar di alert, nggak ada juga nih. Oke, itulah Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita akan, kalau masih ada yang mau di screening bisa lakukan sendiri. Tapi kalau lihat SCR, kita mau lihat top kaki, top hajar kanan, hajar kiri. Gunanya apa? Kita tahu nih saham hari ini orang-orang yang greedy di mana gitu. Netnya 10 saham yang orang greedy hajar kanan itu PSAB, Antam ya, Antam, Raja, Telkom nih hajar kanan ternyata. Pegas, Golden Cross, Tin hajar kanan. Wah, ini Nobu juga. Jadi kayaknya Antam ini sama juga, asing juga dia net buy itu. BBRI hajar kiri, BRMS hajar kiri, BBCA, ini hajar kiri semua, orang pengen buang. Adaro dibuang orang ya Bapak Ibu. Kita lihat top SCR. SCR top FF untuk foreign flow. Coba dicocokkan dengan Antam, dia net buy, asingnya. Dia hajar kiri, ya dia 42 miliar ya. Ya, mungkin ada juga kontribusi Hacheng yang melakukan hajar kanan ya. Oke, kita mulai sekarang pembahasan komposit. Kita cek dulu dengan Speedo. Speedo komposit. Kompositnya ekstrim. Nah, apakah buy on weakness? Syaratnya kalau sudah ekstrim harus kita cek dengan chart VBP. Apakah dia berada di zona demand? Nah, saya sudah posting di sini. Jadi Bapak Ibu join Telegram channelnya. Ini Telegram channel, join aja. Mana dia? Ini. Jadi kita analisa juga. Jadi kalau sudah ekstrim dan di sini nanti ada strong demand, itu mulai buy on weakness, dia akan masuk ke dalam. Demand di sini akan menahan. Ya, jadi kita punya strong demand, sudah jebol, berarti makanya saya tambahkan di sini ada demand zone. Skenario ke-1, skenario kedua, skenario ketiga, kita masih ada gap. Ini gapnya tutup ya. Ini sudah tutup, selesai sudah hutang. Nah, di bawah ini ada gap ini. Gap ini skenario 3, saya kasih tebal. Mudah-mudahan nggak sampai bawah lah ya. Mudah-mudahan reboundnya paling jauh dan nutupnya gap lah. Karena kalau komposit saya sudah trading ya, sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia. Saya konsisten dengan melihat gap ini umumnya ditutup ya. Jadi 1-2 saja yang nggak ditutup. Cuman masalahnya dari teori itu kita nggak tahu tutupnya kapan. Bisa ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mungkin bisa 6 bulan atau setahun dia baru tutup. Sementara kita nggak sabar, mainnya pengen beli pagi beli, sore profit gitu, pengennya. Oke, kita nanti akan bahas ya Bapak Ibu. Sekarang kita balik lagi ke Telegram botnya. Sekarang kalau dari daily, ya speedometer daily, dia mengatakan ekstrim. Artinya orang-orang sudah sangat-sangat panik, hajar kiri, buang semua segala macam. Tapi itu di daily ya. Kok masih bisa turun? Lihat, Speedo Composite. Weekly-nya masih fear. Mungkin menunggu weekly-nya. Biasanya kalau udah weekly main fear itu berarti yang mengguyur nih saham-saham atau pemain-pemain besar, fund manager besar. Bukan retail seperti kita lagi yang mainnya weekly. Kita pengennya mainnya di daily tradingnya. Tapi ada orang yang strukturnya di monthly, karena saking besarnya dananya, mereka mengacu ke weekly. Ya, kita tunggulah. Manfaatin, tinggal money management diatur. Lalu kita cek dengan Star Composite. Nanti kita bahas detail ya. Star Composite. Nah, kita nggak ada Star Composite. Star Channel. Nggak ada maaf. Star Channel, Bapak Ibu, kita lihat di sini untuk rotasi saham relatif terhadap penurunan komposit minus 0,9. Minus ya. Jadi secara relatif kita akan melihat sektor finance menguat. Cyclical menguat karena kompositnya relatif
melemah 1,9. Infra menguat. Trans relatif bergerak di panic, melemah. Berarti dia sangat dalam dibanding komposit yang melemah ya. Kesehatan tampak menguat. Tekno nih lagi-lagi tekno sama properti dia bergerak jatuh ya. Berarti ini bergerak lebih panik lah terhadap komposit. Industri menguat, energi menguat, non cyclical menguat. Basic mana? Basic mana? Basic finance, cyclical, trans, infra. Oh, basic menguat ya Bapak Ibu. Basic menguat. Relatif terhadap pelemahan ini. Volumenya ya. Jadi tergantung volumenya juga. Oke. Sekarang kita akan cek chart weekly-nya. VPA Weekly Composite. Bagaimana chart price and volumenya? Dia sudah masuk ke zona demand-nya. Nanti kita akan melihat. Weekly-nya ini Bapak Ibu, kita masih sudah ada kelihatan dia akan climax fall down. Jadi seperti saya sampaikan di sini sudah warning. Jadi waktu itu 3 minggu sebelumnya saya sudah warning ketika candle ini ada. Jadi ini menjadi low. Ini menjadi high, ini menjadi low, ini menjadi low high. Ketika dia candle turun ke bawah tidak berhasil close di atas 790, langsung warning. Ini saya sudah jelasin juga di workshop. Warning. Ketika dia break, maka kita bilang patternnya sudah berubah menjadi lower low. Ini pattern sudah berubah dengan ada volume ya, dengan volumenya. Walaupun yang terakhir ini kita masih menunggu sampai hari Jumat, 2 hari lagi, tapi saya rasa mungkin lebih tinggi lah. Dan sudah ada indikasi dia climax fall. Sebelumnya kan ini low, ini high low, high. Sekarang harapannya apa? Jangan lebih rendah dari ini. Kalaupun dia cucuk aja baru naik lagi mudah-mudahan supaya dia patternnya masih main ya, masih jalan mainnya di monthly mungkin. Karena kalau fund manager besar tentu mainnya kalau nggak weekly dia lihatnya monthly composite. Di sini ada ini menang ya Bapak Ibu. Apa namanya? Donald Trump ya. Dulu Donald Trump menang juga jatuh juga karena adanya trade war. Sekarang kita akan lihat dengan VPA composite. Kita lihat dulu, selesaikan weekly-nya dulu ya, VBP Weekly Composite. Kita lihat dengan weekly-nya untuk supply and demand. Oke. Kalau dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini adalah strong demand untuk weekly. Ini ya, untuk weekly strong demand-nya di sini, strong. Jadi kalau dia main di weekly adalah siklus besar. Kalau dia memang mau bearish market kita, dia harus ada rebound dulu ke atas ini menurut saya. Karena ini ada demand yang menjadi supply-nya. Nah, maka kalau dia rebound mungkin di sini adalah head-nya. Ini adalah shoulder. Baru dia ke bawah. Dia bisa turun ke sini ya. Turun ke sini baru rebound. Tapi kalau saya sih lihat enggak lah. Kita masih bisa oke lah. Jadi trennya itu masih mengikuti ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Lalu dia ke bawah, mungkin dia rebound di sini, nutup gap menjadi high low, baru naik ke atas, higher high untuk all time high. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi reboundnya di sini mungkin ya. Tarik garis, pas dia di demand zone, pas di garis dia rebound mudah-mudahan. Tapi jauh nih. Mengapa saya kemarin lebih fokus mengatur money management? Di beberapa saham saya sudah buy on weakness, tapi beberapa saham lagi yang sudah ekstrim masih jauh demand zone-nya. Saya tunggu di bawah masih jauh. Oke, kita lihat daily-nya VPA Composite. Bagaimana dengan daily? Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan ya, karena memang itu-itu sajalah yang diulang. Kalau lihat daily-nya dia sudah membentuk low. Kita punya gap di bawah sini, Bapak Ibu. Oke, ini ada juga gap. Di mana ya gapnya tadi? Ini ya. Atau di sini. Ini di sini mungkin gapnya sudah tutup ya, karena tutup oleh candle ini. Low, high,
high low, tadinya kita mau higher high tapi batal, warning, baru dia berubah. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, sekarang menjadi lower low. Yang kita tunggu adalah dia break untuk memberikan warning lagi. Sekarang dia masih sudah terbentuk pattern down. Ready to down, ready to down ya. Dia kalaupun kita lihat patternnya, ini adalah second chance to sell, the best time for selling. Ini adalah second chance to sell ya. Ini sudah turun ke bawah. Kalau ini adalah the best time for selling, maka dia naik ke atas nanti memberikan second chance to sell. Tergantung sinyalnya. Daily-nya sinyalnya tidak ada, Bapak Ibu. Menarik ya. Menurut saya menarik. Kenapa? Price-nya besar. Ya, white turunnya 1,9 minus. Lihat volumenya di bawah rata-rata kata dia. Ya, kita tunggulah. Karena sudah ada chun. Ah, ini menarik. Termasuk saya yang melakukan chun mungkin ya, buy on weakness. Oke. Kenapa ini bisa ada chun? Biasanya dia masuk ke demand zone. Kita lihat dengan VBP Composite. Nah, dia masuk ke demand zone. Jadi yang ada di sini akan menahan. Ya, jadi volumenya ada chun. Tetapi, ya, ada tetapinya. Rally base rally. Di sini ada, masa ada lagi bawah. Ini sudah dites ini. Sudah dijebol oleh yang ini, dia naik ke atas, maka yang freshnya mungkin di sebelah sini. Ini ada demand zone. Tetapi, kalau Bapak Ibu lihat target, saya mulai buy on weakness, tapi mungkin ini sebelumnya ini 50 lot, 50 lot. Sekarang beli 5 lot, 5 lot, 5 lot, 5 lot, 10 lot, 10 lot, 20 lot. Jadi, yang saya targetkan adalah ini sekarang. Cuman kalau dia gerak di sini mantul, saya sudah tetap punya barang. Kalau kita nggak lakukan buy on weakness, saham-saham yang sudah ekstrem di zona ini, nanti begitu ada rebound kita nggak dapat barang. Oke ya, jadi kalau yang mau buy on weakness, sekarang dia sudah posisi di sini, di bawahnya ini ada demand zone lagi, lalu target berikutnya adalah dia nutup gap ini. Udah coba ditutup tapi tidak berhasil. Pada awal Agustus tidak berhasil, maka kesempatan dia turunkan untuk nutup dulu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena masih ada utang nih kayak bisul aja ya, ada bisul di pantat itu mau duduk gelisah gitu. Jadi harus tutup dulu. Baik Bapak Ibu, itu dia. Kita sekarang lihat pembahasan sahamnya tadi. Apa saja yang mau kita bahas? Cukup satu. Avia. Apa ya tadi? Rekom. Avia atau Metsi tadi? Avia ya Bapak Ibu. Saya belum punya Avia nih. Walaupun sudah masuk bersama teman-teman alumni workshop. Beberapa saham itu masuk ke dalam list seperti Avia, MBMA, Archie, apalagi lah. Yang belum ada wake off-nya. Oke, sekarang kita akan lihat Avia. Cek dulu alertnya. Langkah pertama dalam pembahasan saham, kita cek alert Avia. Ketik alert, spasi, kode sahamnya. Kalau dia di saham-saham di Kompas 100, dia akan ada update-nya. Kalau di luar Kompas 100 tidak ada. Kita lihat bulan 1 Januari 2024, lalu tidak ada lagi. Bulan 9 habis kosong, sekarang muncul lagi. Ini mungkin fresh ya. Jadi sepertinya dia pergerakannya masih belum kemana-mana. Oke, kita cek setelah itu cek speedonya, speedo daily, Avia. Kita mau lihat speedometernya dia berada di mana, apakah sudah ekstrim? Kalau sudah ekstrim berbahaya. Nah, belum, grid artinya mungkin masih bisa naik lagi, artinya apa? Kalau dia berada di grid ini, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya, speedo, Avia. Nah, kita cek weekly-nya. Apakah di grid juga? Ya, weekly-nya juga berada di grid, artinya untuk chart time frame weekly, demand-nya sudah lebih besar daripada supply di Avia. Kita cek dengan Star Avia. Rotasi saham sekarang relatif terhadap penurunan composite yang turun minus 1,9. Oke, Avia sudah berada di zona grid untuk time frame daily. Kita lihat jarak antar bintangnya menguat ya Bapak Ibu. Jadi terjadi akselerasi yang sangat kuat, di mana kompositnya turunnya sangat dalam relatif terhadap komposit. Tanggalnya sudah benar. Basicnya berbalik menguat karena memang kompositnya turunnya dalam juga. Kita lihat weekly-nya. W-Star
Avia. Nah, weekly ini masih bisa berubah-berubah ya, Bapak Ibu, belum close. Dia nutupnya hari Jumat. Kalau kita lihat untuk weekly-nya, Avia sekarang sudah berada di zona hope dan dia sudah rebound ya, bottom ya. Bottom sekarang dia naik ke atas. Cocok belinya untuk Avia adalah ketika dia berada di segitiga ini. Kalau dia sudah berada di grid weekly-nya berarti ini sebentar lagi akan masuk ke fear. Itu tidak cocok maksud saya. Sekarang masih boleh lah ketinggalan sedikit. Ini ada berapa kali alert dia. Sekarang kita akan cek dengan VPA monthly Avia. Avia ini kan belum lama juga ya. IPO. Dia itu tahun 2022 lah. 2001 kalau nggak salah IPO-nya. Sekarang dia bergerak. Sejak IPO turun terus. Tapi sudah ada bottoming. Jadi ini adalah disebut dengan, mudah-mudahan tidak salah ya, kita sebut dengan marking down. Karena dia selalu membentuk new low. Marking down. Setelah itu dia akan bottoming. Selling climax. Auto reaction. Ini monthly nih ya, panjang nih. Berarti dia bisa setahun, 2 tahun. Ini berapa nih? Setahun. Ya mungkin setahun lagi lah. Jadi akumulasi di monthly-nya nih akan jauh. Kan dia masih semakin lama semakin tinggi naiknya ya, bahwa itu aja rumusnya tuh seperti itu. Stop loss jangan sampai close di bawah 422 karena kalau close di bawah 422 pattern ini batal ya, menjadi redistribusi dia. Simple kan volume price analysis itu. Kita lihat VPA, weekly, Avia. Nah, lebih jelas di weekly. Saya monthly cuma lihat trennya saja nih. Weekly biasanya menjadi acuan analisa karena belinya di daily. Jadi acuannya di weekly. Kita lihat ini marking down, selling climax. Ini dia ada stopping volume, preliminary support, selling climax. Langsung dia ke atas ya, auto reaction di sini. Secondary test di sini. Agak panjang. Baru ini dia masih bergerak nih, belum ada ya. Jadi dia bottoming. Kalau yang konservatif stop lossnya tadi di bawah ya, pakai weekly tadi. Yang agresif stop lossnya 442, berarti 440. Kurang 2 tick 442. Itu dulu. Jadi selama ini dia turun ke bawah, yang agresif bisa beli, kasih diskon ya ke bawah untuk weekly. Oke. Apakah sudah ready to uptrend? Kayaknya masih low, high. Ya, dia turun dulu, high low. Dia belum. Dia tunggu pullback dulu. Nggak tahu kalau sudah di sini ya. Nanti lihat di daily. Volumenya, oh bagus ini. Volumenya bagus ya untuk weekly. Mungkin di weekly kalau ditambah besok, weekly-nya menjadi ledakan volume nih. Menarik kalau weekly-nya menjadi ledakan volume, dia mainnya jauh. Kita lihat dengan VPA, Avia. Setelah monthly, turun ke weekly, sekarang turun ke daily. Itu dulu caranya. Oke. Kalau lihat di daily, selling climax-nya di sini ya. Ini selling climax, naik ke atas. Ke sini mau di sini sama aja nih Bapak Ibu ya. Mau auto rally, secondary test, selesai. Dia tes. Nggak kelihatan nih fase B-nya. Jadi ini masih fase bolak-balik. Kalau kita menjadikan ini the best time for buying, second chance to buy, dia harus close di atas. Tadi naiknya besar, ini tinggi, kemudian masuk supply-nya. Dari mana taunya? Dari warna biru ini istilah namanya adalah chun. Ditekan ke bawah, volumenya meningkat, artinya volume sell-nya masuk. Karena di sini ada supply zone ini kayaknya, dia tes ke belakang masuk lagi. Sekali, 2 kali. Berbedanya apa? Ini disebut dengan stepping out sinyal volume VPA. Dia tidak ada nih. Mudah-mudahan sudah mulai gerak. Ya. Kita cek dengan VBP weekly. Setelah itu cek VBP ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya cek FVOL. Nah, dia weekly-nya sedang berada di zona supply and demand. Kenapa saya bilang tunggu? Ini masih low. Mungkin dia naik ke atas, ini high, baru dia turun lagi mantul di zona ini, baru dia naik. Jadi low, high, high, low, high, high. Ini kalau untuk weekly ya. Maka kita fasenya menjadi ready to uptrend. Targetnya mana? Targetnya ini dulu, merah ini, disebut dengan sell mother candle.
tarik garis ke sana, ini menjadi target ya, berapa tuh garisnya. Itu kalau kena ini jual dulu mungkin 50% atau 30% atau 40%. Baru kalau dia naik ke atas, ini targetnya. Ini juga boleh. Cari yang candle merah, setelah dia muncul, belum ada yang ngetes, nanti dites itu. Jadi nanti jual di sini 50%-nya lagi. Ya gitu. Jadi kalau punya 100 lot, ini jual 50 lot, naik ke atas tinggal 50 lot, ini jual 25 lot. Sisa 25 lot. Let profit run. Jadi tetap profit. Oke. Sekarang kita lihat daily VBP Avia. Jadi setelah itu kita lihat daily-nya VBP. Ini ya, dari mana datangnya ini supply-nya? Bapak Ibu dia ngetes ke atas, turun ke bawah demand-nya masuk, turun ke atas supply-nya masuk. Dari mana? Dari sini. Ini ada sepanjang ini disebut dengan base, dia menjadi supply, dia tes. Ini juga sama juga lah masuk, tapi kali ini bentuknya berbeda. Mudah-mudahan terabsorb ya, dia terabsorb ini ya, supply zone-nya. Jadi kalau mau beli di mana? Ini ada demand zone. Belinya itu sekitar di sini lah. Mungkin dia kalau turun lagi itu buy, naik lagi. Tapi nggak tahu masih dikasih kesempatan nggak ini. Yang pasti ini ada demand zone di bawah ini yang panjang. Lalu kita lihat dengan evol-nya kelihatan nggak? Evol Avia karena volumenya kan besar. Pasti dia power box. Iya, ya besar ya. Ya. Berarti stop loss belum bisa naik, masih di sini ya. Karena breaknya cuma di situ, masih di sini stop lossnya. Lalu kita lihat wave Avia. Dia ini hajar kanan atau hajar kiri, pakai cat wave. Wave-nya zigzagnya masih gitu-gitu saja nih Bapak Ibu, belum ya. Belum berhasil close di atasnya. Baru waist volume-nya juga dia memang meningkat, tapi memang masih nggak kemana-mana nih. Kita tunggu berhasil close di atas dan ini volumenya juga di atas. Hari ini di Avia itu hajar kanan termasuk kemarinnya. Hari ini hajar kanan sebesar 5,15 juta lot, nilainya 2,59 miliar. Jadi itu hajar kanan orang di Avia tetap besar ya. Makanya berbeda mungkin dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Lalu kita cek dengan DOM Avia. Ini adalah dominasi rasio. Kita bandingkan asing dan lokalnya. Kalau kita lihat di sini, asingnya tidak terlalu dominan, Bapak Ibu, kecil-kecil aja di bawah 10. Ini ada 10,2, dalam 20 hari 4,7, dalam 50 hari hanya 11, dalam 1 hari hanya 8, dalam 2 hari ada 10,9. Kapan besar? Kalau menurut saya besar itu kira-kira 20 di atas 20 sampai 25 lah minimal. Itu besar ya. Jadi seperempat ini, kue ini sudah besar menurut saya. Pareto aja lah 20 lawan 40. Oke, kita lanjutkan dengan foreign flow PIV Avia. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Avia. Tadi kita lihat dominasi asingnya juga kecil dan kita lihat di sini asingnya net sell terus Bapak Ibu. Keluar terus asingnya net sell. Di saat orang hajar kanan, asingnya juga net sell. Kenapa? Karena memang asingnya tidak dominan, mungkin lokalnya yang dominan ini. Iyalah, kalau nggak asing dominan pasti lokal. Kalau kita lihat Bapak Ibu, hari ini asingnya net sell 7,27 miliar, dalam 5 hari ada 16,18 miliar net sell minus. Dalam 20 hari net sell semakin besar menjadi minus 49,56 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sell sebesar 108,8 miliar. Dalam 100 hari tambah besar menjadi 119,79 miliar. Jadi itu dia Bapak Ibu asing di Avia, mereka keluar terus sampai hari ini dia net sell. Berikutnya kita cek dengan tren Avia. Avia baru Q2 belum masuk Q3-nya. Kalau kita lihat IPS growth-nya sangat kecil, pantas dia masih segitu-gitu aja ya Bapak Ibu. Dan ini kalau asumsinya benar, dia overvalue, masih kemahalan. Kalau percaya ya, kalau saya sih nice to know saja. Saya trading tidak pernah pakai valuasi. Saya percaya price, percaya volume, dan Wyckoff. Udah. Dia golden cross ya Bapak Ibu. Untuk saat ini Avia golden cross. Mari kita cek chart berikutnya adalah
PWS, Pitu Walusiwa Avia. Oh, dia sudah banyak sinyal buy. Subway ya, Bapak Ibu. Ini ada sinyal buy, sinyal buy, sinyal buy. Yang kita tunggu apa? Udah banyak sinyal buy ini. Masih terakhir tuh sinyalnya apa? Yang muncul nih flowernya resisten. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat besok atau lusa kita keluar namanya resistance supportnya. Jadi benar kuat ini. Kita cek volumenya sangat tinggi, spreadnya wide, close-nya di tengah, dan dia sebenarnya sudah ada akumulasi. Jadi fase akumulasi di bawah ini setelah di atas marking down, di sini akumulasi ya. Oke. Baik, kita lanjut saham berikutnya. Ini saya singkat saja ya. Kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu silakan lakukan analisa seperti analisa Avia urutannya. Untuk analisa singkat paling 3 atau 4 chart sajalah. Pertama kita cek dulu alert METSI. Ini nggak tahu nih ada berita apa ya. Kalau ada berita apa-apa tentang METSI tolong kabarin. Karena dia tidak muncul juga di rekom yang lainnya. Tapi tadi sempat ada alert. Kita lihat dia sudah keluar freshnya kapan? Bulan 10. Jadi ini alert ketiga. Kita cek dengan Speedo. Maksud saya alert fresh ketiga setelah bulan 7. Dia tidak ada alert bulan 8. Bulan 10, 1, 2, 3. Jadi freshnya yang ketiga. Kita berikutnya kita cek dengan Speedo METSI. Saya kasih daily aja Bapak Ibu supaya tidak berlama-lama. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Dia masih fair ya. Masih fair. Artinya supply-nya masih kuat dibanding demand. Kita cek dengan Star METSI. Bapak Ibu, speedometernya coba akses weekly sendiri ya. Dari rotasi saham relatif terhadap composite, relatif terhadap minus 1,9, METSI ini tampaknya ada pembalikan. Tapi kita butuh dia masuk kembali lagi ke dalam zona grid. Kalau nggak begini dia meliuk-meliuk ini bisa jebakan Batman nih. Padahal sudah turun begitu dalamnya ini composite. Tidak terlalu signifikan ya kesimpulannya dari rotasi saham relatif terhadap composite. Oke, kita cek dengan VPA METSI. Nanti Bapak Ibu cek monthly-nya, cek weekly-nya kalau punya METSI. Dia masih di situ-situ saja ya Bapak Ibu. Ini harus lihat time frame besar. Nanti kita ulang lagi. VPA weekly METSI. Supaya tahu gambaran besarnya apa. Ini tampaknya bottoming dia. Oh, bahaya. Setelah kita lihat strukturnya, ini adalah marking up. Ini adalah semacam uptrust. Semacam uptrust nih. Kalau dia close di bawah ini, maka dia menjadi the best time for selling. Sejak April dia high, low, low, high. Nah, ini kalau dia close di bawahnya, maka the best time for selling, second chance to sell. Agak rentan, saya tidak punya METSI. Bagi yang punya METSI, hati-hati karena ini patternnya adalah marking up. Ini ada sinyal, namanya stepping out. Semacam uptrust juga, volumenya juga valid ya. Berbahaya. Lalu dia tidak berhasil close di atasnya, dia turun. Kalau saat ini dia close di bawah 1175, maka dia menjadi the best time for selling. Baru dia akan naik ke atas memberi second chance kalau dia mau ngasih. Kalau dia turun ke bawah, maka strukturnya berikutnya adalah marking down. Kalau dia marking down, otomatis ini menjadi distribution selama sejak Oktober tahun lalu. Oke. Kita balik lagi ke daily. Mana daily? Nah, jadi kita tahu ini sebenarnya kalau close di bawah yang tadi kita berbahaya ya Bapak Ibu. Jangan sampai close di bawah. Hari ini dia volumenya oke juga. Ada stopping volume. Sinyalnya stopping volume. Markdown has failed. Tapi belum tahu. Tergantung dia jebol atau tidak. Sementara ini dia demand-nya masuk. Kita lihat dari sini terjadi akumulasi ya. Naik ke atas. Hati-hati dengan stop loss di weekly-nya. Stop loss apa? Struktur low-nya di weekly. Sekarang kita cek dengan foreign flow. PIF METSI. Berikut ini chart foreign flow untuk METSI. Bapak Ibu kalau kita lihat daily-nya sejak April itu dia distribusi. Terus ada sedikit tertahan tapi distribusi lagi di akhir September. Baru masuk besar
di Oktober naik. Nah, ini kalau kita lihat agak volatile dia Bapak Ibu. Ini ada gap juga, banyak juga gapnya di situ. Hari ini asingnya masuk 8,73 menjadi net buy hari ini. Tetapi dalam 5 hari kita tercatat dia adalah net sell sebesar minus 3,86 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sell minus 3,14 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sell minus 45,57 miliar. Dalam 100 hari tercatat net sell minus 98,18 miliar. Jadi asingnya sebenarnya 5 hari sampai 100 hari yang lalu tuh keluar terus nih daripada MACD. 5 hari ini dia baru masuk net buy hari ini saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu signifikan pun perlawanannya ada, tapi kita belum melihat dalam 5 hari masih tercatat net sell juga. Oke, itu dia. Silakan kalau Metsi berminat, silakan Bapak Ibu analisa berikutnya, termasuk yang saham lainnya ya Bapak Ibu, yang SCR Fibum juga yang ledakan volume itu ada pegas. Silakan Bapak Ibu analisa sendiri, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan entry yang bagus dan sahamnya menjadi profit. Itu saja bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.